Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jam setengah 12 malam. Gak apa-apa guys, ya udah ngantuk sebenarnya. Tapi mudah-mudahan ini jadi amal ibadah lah ya. Sekarang kita mau bikin versus-versusan. Begini ya, ada orang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah juru selamat. Semua Nabi dan Rasul ya juru selamat. Semua Nabi dan Rasul. Umat Islam mengimani 124.000 ada Nabi dan Rasul, utusan Allah. Ya, untuk manusia. Nabi dan Rasul itu, Rasul pasti Nabi. Tapi ada Nabi yang tidak Rasul. Mereka menjadi juru selamat bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya. Itu pasti. Kita nggak Nabi aja, jadi juru selamat untuk diri sendiri dan keluarga kita. Bahkan masyarakat di sekitar kita. Bisa kita ajak mereka beribadah, kita ajak mereka berbuat baik. Dengan berbuat baik, dengan beribadah, dengan bertakwa, dia akan selamat insya Allah dunia dan akhiratnya. Sepanjang mengikuti aturan syariat. Oke, apalagi kalau Rasul. Ya. Nah, umat Islam juga mengimani 25 Nabi dan Rasul. Yang wajib diketahui, wajib dipelajari. Oke, semua Nabi dan Rasul termasuk Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, itu juru selamat. Apa arti juru selamat? Orang yang diberi hak, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan untuk melaksanakan tugas. Diberi amanah untuk menyelamatkan manusia. Perintahnya, aturan-aturan mainnya, rule of game-nya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai nabi dan rasul memberikan petunjuk, memberikan arahan, membimbing, memimpin, mengarahkan, membina, mengontrol, mengawasi, bahkan jika perlu memberikan sanksi, hukuman kepada orang yang dibimbingnya. Selamat dong orang kalau gitu. Dunianya selamat, akhiratnya selamat. Ya kan? Yang nggak mau, ya bisa nggak selamat. Contoh, umat Nabi Nuh tidak patuh, nggak selamat. Umat Nabi Lut tidak patuh, tidak selamat. Umat Nabi Musa yang patuh, selamat. Yang tidak patuh, Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Ya kan? Umat Nabi Muhammad, insya Allah, yang patuh, yang taat, sami'na wa ata'na, insya Allah selamat. Tapi yang tidak patuh, walaupun dia umat Nabi Muhammad, ya masuk neraka dulu. Apa boleh buat? Kenapa? Karena hukum itu bukan punya Nabi dan Rasul. Dia cuma pengemban amanah untuk melaksanakan tugas kenabian dan kerasulan untuk menyelamatkan manusia. Paham? Ada orang mencoba memberikan perbandingan. Juru parkir mengatur parkir, bukan memiliki kendaraan yang diparkirkan di tempat areal parkir yang dijaganya. Paham? Dia tidak punya hak apa-apa kecuali untuk mengamankan, menyelamatkan kendaraan orang lain. Begitu juga Nabi dan Rasul kira-kira begitu ya. Jadi biasa. Ya kalau ada umat Kristen misalnya mengatakan bahwa Yesus itu juru selamat, semua Nabi dan Rasul itu juru selamat. Kalau umat Kristen mengatakan bahwa Nabi Isa itu hebat, semua Nabi dan Rasul itu hebat. Masing-masing punya keutamaan. Nabi Isa, atau katakanlah mereka bilang Yesus bisa menghidupkan orang mati. Nabi Eliasa atau yang disebut dengan Eli, itu juga bisa menghidupkan orang mati. Mukjizatnya. Tapi nggak dibilang dia jadi Tuhan. Kehebatannya sama. Bahkan mungkin lebih hebat. Nabi Isa, atau katakanlah dengan sebutan umat Kristen, Yesus, bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Nabi Eliasa juga bisa menyembuhkan orang sakit. Mau hebat-hebatan? Mau hebat-hebatan? Kalau Nabi Isa itu menyembuhkan orang sakit, Nabi Yakub itu, siapa yang menolong dia ketika dia menyembuhkan dirinya sendiri dari penyakit sehingga 9 istrinya lari daripada saking parahnya penyakitnya? Coba. Itu dia menyembuhkan penyakit orang. Ini Nabi Yakub menyembuhkan penyakitnya sendiri yang sangat parah sekali sehingga istrinya yang 9 melarikan diri. Mau hebat-hebatan? Hah? Tapi dengan demikian pun Nabi Yakub nggak jadi Tuhan. Nggak perlu jadi Tuhan dan kurang hebat untuk jadi Tuhan. Tapi Nabi Isa atau yang mereka sebut atau disebut dengan Yesus, hanya dengan begitu kalian angkat jadi Tuhan. Nggak salah pilih itu. Hah? Menghidupkan yang mati. Manusia hidup kembali. Nabi Ibrahim, dia bisa menghidupkan burung yang sudah dicincang-cincang, lalu kemudian ditebar sayapnya, kakinya, badannya di penjuru beberapa bukit. Di kanan, di kiri, jaraknya jauh sekali. Dengan kemujizatan yang Allah berikan, Allah perintahkan. Nah sekarang, wahai Ibrahim, kau perintahkan agar burung-burung itu datang kembali, sehingga tubuhnya menyatu dan dia akan hidup kembali. Diperintahkan oleh Ibrahim, wahai burung, datanglah, berkumpullah dan hiduplah kembali. Hidup burung itu.
Burung itu bukan burungmu. Hah? Mau hebat-hebatan? Maka saya bilang, kalian nggak salah pilih. Ada yang lebih hebat dari Nabi Isa. Ada yang lebih hebat dari Yesus. Nabi Isa, atau katakanlah, ya, karena bukan Nabi Isa memang. Yudas Kriot. Oke, Yesus disalib, ditombak, mati, bangkit pada hari ketiga. Oke, nggak cerita bangkitnya. Yesus ditombak mati. Menjerit, Eli Eli lama sabaqtani, mengapa kau tinggalkan aku wahai Tuhan. Nabi Ibrahim dibakar nggak mati. Mana lebih hebat? Apinya jadi dingin. Mana lebih hebat daripada Yesus? Nggak salah pilih kalian ngangkat Yesus jadi Tuhan. Ada kepentingan apa di sini? Oh, karena memang pada waktu itu ya Yesus yang membimbing mereka. Nah, itu hanya persoalan kedekatan emosional. Tapi kalau kalian mau berpikir lebih serius, lebih jernih, toh sekarang juga Yesus nggak bersama kalian kan? Betul kan? Ibrahim juga nggak bersama kalian kan? Mengapa nggak mereka saja diangkat jadi Tuhan? Nabi Eliasa, Nabi Musa, Nabi Daud yang gagah perkasa luar biasa, bisa mengalahkan Goliat. David ya, David. Coba. Ini perbandingan ya. Saya ngajak kalian berpikir waras, rasional. Ya kan? Kalau alasan itu yang kalian ingin jadikan bahwa lebih pantas Yesus itu jadi Tuhan, gitu loh. Masih banyak yang lebih pantas. Di zaman sekarang ini banyak orang yang bisa menyembuhkan orang sakit. Mulai dari paranormal, meramal orang, dukun, tabib, dokter, profesor, bisa menyembuhkan orang sakit. Cuma versi caranya berbeda, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul nggak? Nabi Muhammad, mau tahu kedahsyatan mukjizatnya? Dari tangannya keluar air dan orang minum. Ratusan orang minum dari tangannya di saat orang sangat kehausan. Dari tangannya, ini dari jari jemarinya keluar air. Mau dibantah? Ratusan orang menyaksikan dan mengalami peristiwa itu. Peristiwanya baru 1500 tahun yang lalu. Yesus lebih kurang 2500 tahun lalu atau 2000 tahun lalu. Sudah lebih lama. Lebih segar lagi ingatan kita terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberi makan ratusan orang, hampir ribuan prajurit hanya dari satu piring nasi atau satu piring gandum atau satu piring, ya makanan orang Arab lah ya, mungkin ada kurmanya, mungkin ada rotinya gitu ya. Bisa cukup untuk ratusan orang atau mungkin ribuan orang yang hadir. Itu pasukan lapar, nggak ada makanan. Ada cuma sepiring. Kata Rasulullah, mari. Sudah, Rasulullah berdoa, lalu kemudian diberikan. Bisa kenyang semua. Itu pasukan perang. Nabi Muhammad itu jagoan perang, panglima perang. Yesus apa? Panglima perang. Mana pernah perang? Maksud saya, kalau kalian pilih orang yang gagah, Nabi Muhammad lebih layak. Kalau kalian pengen Tuhan kalian itu yang gagah perkasa, panglima perang. Jago gulat. Bukan atlet MMA, UFC, bukan. Dia pernah memerintahkan pohon kurma berjalan. Tahu ceritanya bagaimana? Mukjizat itu. Ada seorang pemuda yang sangat hebat, badannya kekar luar biasa, menantang Nabi Muhammad itu bertarung. One by one. One by one. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad mengatakan begini, sebelum kita bertarung, yuk kita uji kemampuan dari sisi lain. Apa itu, wahai Muhammad? Lihat pohon kurma. Kalau kau bisa menaklukkan pohon kurma itu, bagaimana caranya? Kau perintahkan dia datang dan bersujud kepadamu. Kau mungkin layak bertarung denganku. Tapi kalau tidak, pertimbangkan kembali niatmu. Wah, aku tidak bisa melakukan itu. Dia nggak punya keahlian itu, dia cuma punya kemampuan bela diri fisik. Nggak punya kemampuan supranatural. Nggak punya kemampuan doa. Nggak punya kemukjizatan. Baik, kalau gitu, ingat ya, pertimbangkan kembali kemampuanmu sebelum kau menyesal. Kira-kira begitu ya. Betul, nggak bisa memerintahkan kurma itu datang kepadamu dan bersujud. Ya tidak bisa. Oke, sekarang perhatikan. Kau akan melihat pohon kurma itu datang dan bersujud di sini. Baik. Oke. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan pohon kurma itu datang. Dipanggil, pohon kurma itu tiba-tiba bergerak, tercerabut dari akarnya dan berjalan menuju Nabi Muhammad. Dan tahu apa yang terjadi? Dia rukuk dan hampir saja sujud. Luar biasa. Allahu Akbar. Itu dicatat dalam sejarah.
Tahu apa yang terjadi terhadap pemuda ini? Nggak jadi bertarung, malah bersyahadat masuk Islam. Terlalu banyak mujizat Nabi Muhammad. Kalau ada orang mengatakan, apa sih mujizat Nabi Muhammad? Kalau memang ada, aku akan masuk Islam. Aduh, inilah kalau malas baca dan otak sempit ya. Oke guys, itu dulu ya. Pikir kembali ya. Waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.